Apa kau menemukannya? Aku sudah mencarinya di mana-mana, tapi aku tidak menemukan koran itu. Kita harus apa sekarang? Nyonya akan membunuh kita. Kau maunya begitu ya? Ayo cepat Ayo, cari, ayo, cari. ayo. Apa Paman dan Bibi juga mencari hal yang Sunheri bicarakan? Sepertinya ada sesuatu yang mereka cari. Ini dia. Apa Paman dan Bibi membicarakan tentang ini? Kenapa kalian berdua ceroboh? Kalau memang kalian melihat Sana membawa sesuatu, kenapa kalian tidak cegah? Kalau seperti ini, kehidupanku jadi tidak tenang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus temukan kelipingan koran Apa itu. kalian mencari ini? Ini... Kenapa ada padamu? Dan bagaimana kau tahu di mana mereka menyembunyikannya? Nyonya tidak usah tanya padaku. Seharusnya berterima kasihlah padaku. Aku sudah bilang kita berbagi hubungan yang sama. Jadi aku harus menyelamatkanmu untuk menyelamatkan hubungan ini. Sekarang kau itu juga tanggung jawabku, kan? Bagus, Ahil. Kau sudah menyelenggarakan pertemuan doa ini di hari wafat ayahmu. Dan kau juga memberi makan anak yatim. Itu benar-benar mulia. Semoga dia bisa beristirahat dalam damai. Dan semoga Allah memberikan berkahnya. Dan semoga Allah juga memberkatimu. Dan kau mendapatkan tempat yang layak di surga. Terima kasih atas doanya. Tapi aku melakukan semua ini semuanya atas perintah ibu. Itu saja. Di mana dia? Di mana yang mulia? Dia tidak terlihat. Kakinya sedang terluka, tapi sebentar lagi dia akan datang. Sementara itu mulai saja pertemuan doanya. Ayo, silakan. Pertemuan doa. Ya, silakan. Ahil, aku ingin mengatakan sesuatu yang Tidak penting. sekarang, Sanam. Ahil, Sanam, doanya akan segera dimulai. Jadi kita bicara setelah itu ya. Nyonya, semua makanannya sudah siap, hanya hidangan kentang yang tersisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. bagaimana bisa begitu? Aku sudah menyimpan kertasnya dengan aman. Tapi ini bukan klip yang berisi tentang rahasia ibu. Seseorang telah mencurinya. Tapi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, hari ini cuacanya sangat baik dan lokasinya
sangat indah. Apakah kau tahu? Haya selalu mengatakan bahwa dia mencintai pesta teras. Sekarang sebagai calon suami Haya, ini adalah tugasku untuk memenuhi setiap keinginannya. Jadi aku pikir aku akan menikahi Haya di teras yang indah seperti ini. Haya tidak akan pernah mau menikah denganmu. Walaupun dia mati, dia tidak akan menjadi istrimu. Saudaraku, aku punya kejutan kecil untukmu. Apa kau ingin lihat? Tidak. Jika kau melangkah maju, maka aku akan membunuhmu. Jangan, Faiz. Aku mohon. Jangan melakukan kebodohan seperti itu, aku mohon. Kau dapat mencegahku melakukan sesuatu semacam itu. Kau harus melakukan sesuatu untukku. Aku akan mengarahkanmu pada Haya. Dan kau harus menceraikannya segera setelah kau sampai di sana. Rahat, Ini tidak akan memerlukan banyak usaha. Kau hanya perlu mengatakan cerai 3 kali. Cerai, cerai, dan cerai. Kalau tidak, aku akan membunuh Haya. ya Tuhan. Di mana aku menemukannya? Tunggu, Hah? Ada apa? di mana Tanvir? Di mana dia? Oh, makanan? Tenang saja, aku akan mendapatkannya setelah upacara doa selesai. Aku ingin mengatakan sesuatu. Hmm? Aku kepala penjara. Hmm? Aku harus mengatakan sesuatu yang penting tentang apa yang terjadi di penjara. Benarkah? Bagaimana wanita tua ini ada di sini? Aku ingin bertemu dengan Tanvir. Tidak. Aku ingin bertemu. Itu kan kepala penjara. Hah? Iya, dia bersama Nyonya saat di penjara. Ya, saat Nyonya menjalani masa tahanannya. Apa yang dia lakukan di sini? Katakan, di mana dia? Pergi dari sini. Tunggu, Aku Tunggu ingin dulu. bertemu dengannya. Apa yang Pergi sana. membawamu datang ke sini? Maksudku, setelah bertahun-tahun, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Tanvir? Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Oh, dia di sebelah sana, di ruangannya. Saudaraku, ini saatnya untuk perceraian. Cepat katakan. Rahat, aku mohon jangan lakukan itu. Aku mohon. Rahat, kita sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kau sudah berjanji padaku. Kau tidak akan biarkan apapun terjadi padaku. Rahat, jangan dengarkan ancamannya. Jangan mendekat, Haya. Tidak. Faiz, demi Allah Faiz, jangan lakukan ini. Pernikahan adalah hubungan paling suci. Kau tidak bisa mempermainkan seperti ini.
Kau tidak bisa memaksa Rahat untuk menceraikan diriku. Dengan mengatakan cerai 3 kali. Dan kau tahu bahwa kau melakukan tindak kejahatan. Yang kau lakukan ini adalah dosa. Kumohon sadarlah, Faiz. Aku akan membayar dosa-dosaku setelah hari perhitungan. Untuk saat ini, kau harus melakukan apa yang kuinginkan. Dengar aku, saudaraku. Kau tidak punya banyak waktu. Katakan dengan cepat. Aku bilang cepat. Jangan buang waktu. Ayo cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Cerai. Jangan katakan lagi. Rahat. Ayo katakan lagi. Jangan lakukan itu, kumohon. Katakan, atau aku akan membunuhnya. Cerai. Satu kali lagi. Katakan, atau aku akan membunuhnya. Jangan, Rahat. Katakan jika kau ingin Jangan. melihat Haya hidup. Katakan. Kumohon, jangan. Aku bilang katakan. Jangan. Percayalah padaku. Katakan. Haya! Tidak, Haya. Tidak untuk kali ini. Kau pikir kau bisa menipuku lagi seperti yang pernah kau lakukan padaku? Tidak. Haya! Aku mohon, Faiz, selamatkan Rahat demi Tuhan, Faiz. Biarkan dia pergi. Seharusnya kau memikirkan ini sebelumnya. Tapi itu bagus. Kau telah membuat pekerjaanku lebih mudah. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Rahat! Jangan tinggalkan aku, Rahat! Haya! Ah! Rahat! Rahat! Ah, tidak! Rahat! Rahat! Jangan tinggalkan aku, Rahat! Apa yang kalian bayangkan? Kalian bisa mengalahkan aku dengan mudah. Sekarang lihat. Sekarang lihat apa yang bisa kulakukan dengan ini.
Siapa? Ini aku, Tanvir, kepala penjara. Apa kau tidak mengenali aku, Tanvir? Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku kan sudah bilang padamu kalau aku tidak mau melihatmu lagi. Lalu untuk apa kau ke sini? Aku sudah memberikan begitu banyak uang padamu. Jadi aku tidak bisa lagi untuk memberikan apa-apa padamu. Tidak. Demi Allah, sekarang ini aku tidak punya apa-apa. Sekarang pergilah. Sebaiknya kau pergi. Tanvir, aku datang bukan untuk meminta sesuatu. Aku datang untuk memberikan sesuatu. Memberikan? Apa yang ingin kau berikan? Anak. Anak? Anak. 20 tahun yang lalu, anakmu, dia tidak mati. Dia masih hidup. Dia perempuan. Dia masih hidup. Anakku. Anakku masih hidup. Benarkah? Benarkah kalau putriku itu masih hidup? Iya. Di mana dia? Di mana? Iya. Di mana dia? Aku tanya. Dia masih hidup. Ada orang yang datang. Ada orang. Dia masih hidup. Sepertinya kita Dia jangan masih bicara di hidup. sini. Ikutlah denganku. Ayo ikut. Ayo ikut denganku. Ibu? Di mana ibu? Ahil, aku rasa ibu... Lalu, apa yang sedang kau cari? Ahil, ibu mengirimku untuk mengambil obat-obatan. Rehan, obat-obatan ibu semua ada di sana, dekat tempat tidur. Baiklah, aku akan mengumumkan hal yang sangat penting. Aku ingin kau berada di sana sekarang. Ayo, kita ke sana. Ayolah. Aku ingin tahu di mana clipping koran itu ya. Rehan? Ada apa? Ayolah. Kenapa anak kesayangan Nyonya ke ruangan ini lagi dan lagi? Kenapa Nyonya meninggalkan bukti penting di sini? Maaf, Bibi. Iya, hati-hati. Kalian jangan turun tangga sambil lari ya.
Aku haus. Bisa kau beri kami air? Bisa ya. Dari mana saja kau? Dari tadi tidak kelihatan. Kita punya banyak tamu. Kau juga harus di depan mereka ya. Kau ratu termuda di rumah ini. Kenapa kau tidak menghadiri upacara? Kenapa? Iya, aku mengatur makanan untuk para tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarmu? Kau baru saja datang. Iya, sudah sana makan dulu. Kenapa kau di bawah meja? Dengar ya, tidak seharusnya kau mengambil surat kabar itu. Dan itu satu-satunya bukti kalau Ahil tidak bersalah. Dan itu bukan masalahmu. Aku istrinya Ahil. Semua yang berhubungan dengannya itu urusanku. Kau mengerti? Aku hanya memperingatkanmu. Ayo, kesini. Di mana anakku? Di mana anakku sekarang? Kau bilang kalau anak yang kulahirkan itu sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Kenapa kau sembunyikan semuanya dariku? Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Di mana anakku sekarang? Di mana dia? Aku ingin bertemu. Makanan. Pesta besar pilaf sangat meriah. Daging domba, mentega, ayam panggang. Iya, Pilaf. aku akan memberikanmu makanan. Tapi tolong katakan dulu, di mana anakku sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Tolong Makanan. katakan. Daging domba, mentega. Ayo bicara. Bicaralah. Ya, antarkan sepiring makanan ke taman. Jangan sampai ada yang tahu. Mengerti? Nyonya. Gaza, terima kasih banyak. Terima panas kasih. nyonya. Kalian pergilah. Baik, Sana ayo, pergi. ayo, ayo. Makanan. Maaf, ini panas. Pertama, beritahu padaku, di mana dia sekarang? Makanan. Apa yang kau lakukan? Di mana putriku? Jamilah. Jamilah. Temanku, apakah masih ingat? Aku memberi... Siapa Jamilah? Dengar, Jamilah. aku sudah memberimu makanan supaya kau mengatakan di mana bayi perempuanku itu. Ternyata dia masih hidup. Tolong katakan di mana dia. Aku ingin bertemu dengannya. Selama ini yang kupunya hanyalah Rehan. Dengan kedatangan dia, siapa tahu bisa melengkapi kebahagiaanku sebagai ibu. Ibu sedang apa di sini? Tidak ada, aku datang memberikan makanan ini untuk ibu ini. Ibu, aku ingin bicara. Ibu ikut denganku sekarang. Biarkan ibu saja, Ahil. Ibu, jangan khawatirkan soal dia. Aku sudah menyuruh Latif untuk merawatnya. Dia akan diurus dengan baik. Aku ingin membuat pengumuman yang benar-benar penting, Bu. Dan aku membutuhkan dukungan. Tapi... Ayolah, Bu. Jangan khawatir, dia akan Tapi, diurus oleh Latif. Kata orang, Allah tidak pernah mendukung kejahatan. Tapi aku merasa heran, kenapa Nyonya Besar selalu beruntung? Dia selalu berhasil lolos.
Tuhan memberinya kesempatan agar dia bisa berubah. Tapi dia tidak pernah mengerti dan tidak pernah berubah. Tapi bagaimana semua ini terjadi? Itu kekuatan Seher. Dan selalu berhasil. Ngomong-ngomong, sekarang kita harus keluar dan mengikuti acara. Karena Ahil telah mengumpulkan semua orang. Dan ini kesempatan bagi Nyonya besar. Maksudku, kita bisa memberitahukan semua orang siapa Tanvir itu. Nah, boneka kesayanganku, sekarang pergilah dan beritahukan semua orang tentang ini. Kau jenius. Dan kau gila. Ya Tuhan, tolong perbaiki semuanya hari ini. Ayo, Ibu. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkumpul di sini dalam rangka untuk mengenang dan mendoakan mendiang ayahku. Aku ingin berterima kasih pada Tuhan, bukan dikarenakan aku ini anak yang mulia, tapi aku tidak seperti ayahku. Setiap anak ingin menjadi seperti ayahnya. Setiap anak ingin mengikuti jejaknya dan ingin membuat bangga ayahnya. Dan setiap anak ingin mencontoh seperti ayahnya. Tapi sayang, aku tidak ditakdirkan untuk semua itu. Tapi untunglah, aku mempunyai seorang ibu yang baik. Ibu yang telah mengurusku selama ini. Tidak ada cinta seperti cinta ibu. Dan ibuku membuatku menyadarinya. Pengorbanan seorang ibu itu tiada taranya. Dan itulah sebabnya. Hari ini di peringatan kematian ayahku, aku ingin bisa berbagi dengan kalian semua yang... Aku ingin berbagi rahasia yang aku simpan sejak 20 tahun terakhir. Tidak ada yang mengetahui soal ini. Tapi selama ini aku tidak pernah bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan semua yang kurahasiakan selama ini kepada siapapun. Tapi kemudian seseorang membuatku menyadari. Dan aku mengingat kata-katanya. Sama seperti balon ini yang akan menghilang di langit dalam sekejap. Demikian pula, semua kesedihanmu akan pergi dari hidupmu untuk selamanya. Aku juga ingin melupakan rasa sakit yang kurasakan di masa laluku dan memulai hidup baru. Tapi aku benar-benar salah. Benar-benar salah. Tidak seperti yang aku duga. Aku punya ibu tiri yang baik sekali. Ibu ini sangat berarti bagiku. Walaupun ibu tiri, ibuku menyayangiku seperti ibu kandungku sendiri. Ibu adalah orang yang paling aku cintai, yang telah bertahan dari penderitaan selama 20 tahun. Dia rela jauh dari anaknya karena aku. Dia masuk penjara karena aku. Meskipun dia tidak bersalah, dia rela berkorban untukku. Aku tidak bisa membayarnya. Dia telah mengorbankan apa saja untukku. Ibuku adalah segalanya. Aku tidak bisa hidup tanpa ibuku. Dan sekarang di sini, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Ibuku bukanlah seorang pembunuh. Ibuku bukanlah pembunuh ayahku. Dia tidak melakukan kesalahan itu. Dan orang yang telah membunuh ayahku adalah Ahil Raza Ibrahim.
Aku yang sudah membunuh ayahku. Aku yang telah membunuhnya, aku. Ahil sayang, Aku. sebaiknya tenangkan dirimu, nak. Aku sangat kecil waktu itu. Ayah akan memukuliku tanpa alasan yang jelas. Saat itu aku tidak bisa terima. Aku sering dikunci di sebuah ruangan sepi dan menangis di sana dalam keadaan haus dan lapar. Tapi pada suatu saat, rasa sakit itu telah memuncak, tidak tertahankan. Dan suatu hari, aku kehilangan kontrol. Dan aku tidak tahu bagaimana. Aku berjalan dalam tidur dan menembaknya. Aku menembaknya. Tapi saat itu ibu datang dan menyelamatkan aku. Ibu mengaku bersalah menutupi kesalahanku. Ibuku rela sampai berbuat seperti itu. Dan sampai kapanpun aku tidak akan bisa membalas budi baiknya. Bahkan dengan hidupku sekalipun. Dan itulah kenapa aku ingin kita semua untuk memahami pengorbanan yang ibuku lakukan pada hari kematian ayahku ini. Dan sebagai terima kasih atas nama ibuku, aku ingin berbagi kebahagiaan dengan kalian semua. Ini semua kulakukan atas bantuan, saran, dan dukungan dari ibuku yang baik ini. Mulai sekarang aku akan memberikan semuanya atas nama ibuku, 1 rupiah kror setiap tahun. Untuk pendidikan dan panti anak yatim. Semoga masa depan mereka bisa lebih baik dengan pendidikan yang layak. Sekarang aku ingin perwakilan dari panti asuhan untuk datang ke sini dan menerima cek dari ibuku. Ahil sayang, aku capek sekali. Aku mau tidur sebentar. Nyonya besar? Kenapa harus terburu-buru? Bukankah sekarang Ahil sudah mengatakan semua kebenarannya? Apa kau tidak berpikir orang-orang harus tahu seluruh faktanya? Fakta apa yang kau bicarakan? Fakta apa? Fakta yang kau sadari, fakta yang kau tahu. Tapi kau tidak pernah menerimanya. Apa yang coba kau katakan? Aku ingin mengatakan kebenaran. Sebuah kebenaran yang kau tidak sadari. Sebuah kebenaran yang akan mengubah penilaianmu pada Nyonya Besar. Kebenaran tentang kematian ayahmu. Biarkan saja, Sanam. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tidak, Ibu. Aku rasa kalau ini ada hubungannya, aku yakin Ahil juga pasti ingin mengetahui tentang kebenaran hal itu. Sanam apa itu? Katakan padaku. Apa yang akan aku katakan? Aku tidak tahu apa kau akan percaya atau tidak. Tapi aku punya bukti untuk membuktikan apa yang kukatakan. Ahil, saat aku mengetahui kebenaran ini, aku ingin bicara padamu. Karena dari awal aku sebenarnya tidak percaya. Sebagai istrimu yang sah, aku tahu kau luar dalam. Orang seperti dirimu tidak akan bisa membunuh siapapun. Dan semua orang di rumah ini merasa seperti itu. Tapi kau percaya kalau kau telah membunuh ayahmu. Dan sejak itu aku mulai mencari seluruh fakta dari masa kecilmu. Untuk membuktikan kau tidak bersalah. Dan aku telah menemukan buktinya. Di buku harianmu kau menulis, jam 7 pagi, aku di kamarku.
Ayahmu dibunuh saat Idul Fitri. Dan ini surat kabarnya. Di surat kabar itu tertulis dengan jelas bahwa ayahmu meninggal di tempat setelah ditembak. Dan waktu kematian jam 5 pagi. Dan di buku harian masa kecilmu yang aku baca, kau telah menuliskan bahwa ayahmu memukulimu sehari sebelum kematiannya dan menguncimu di dalam kamar. Kau terkunci di ruangan sepanjang malam sampai jam 7 pagi. Kalau kau terkunci di ruangan sampai jam 7 pagi, bagaimana kau bisa membunuh ayahmu 2 jam sebelumnya? Dan itu artinya, Ahil bukan pembunuh ayahmu. Kau sama sekali tidak bersalah. Dan kau tidak melakukan pembunuhan itu, Ahil. Kau selalu merasa bertanggung jawab. Kau tidak pernah membunuh ayahmu, Ahil. Iya, Ahil. Kau tidak pernah membunuh ayahmu. Aku tidak membunuh ayahku. Aku tidak membunuhnya. Sebuah kesalahan kecil sekarang terbongkar. Ini semua kesalahanku. Sanam sudah berhasil merebut hati Ahil lagi. Sanam, kau tidak tahu betapa besar yang kau lakukan ini. Dengan mengungkapkan fakta bahwa aku bukan pembunuh ayahku. Jadi aku bukan pembunuh ayahku. Itu berarti ibu masuk penjara bukan karena aku. Sebuah beban yang besar. Aku tidak membunuh ayahku. Dan aku ada pistol. Lalu siapa yang menembak? Yang telah menembak ayahku? Ibu? Kalau aku tidak membunuhnya, siapa yang telah melakukannya, Bu? Siapa yang menembaknya? Siapa? Ibu pasti tahu sesuatu. Katakan sesuatu, Bu. Ahil Ya, sayang. Ibu. Beritahu kami, apa yang terjadi pada malam itu? Sebenarnya siapa yang membunuh Nawab? Katakan pada aku siapa? Ahil, Aku Ibu. merasa Nyonya Besar sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi pada malam itu. Karena pembunuhan itu pasti direncanakan. Sebuah rencana yang serius dari orang yang cerdas. Dan setelah itu, Ahil merasa terperangkap. Begitu juga Nyonya Besar. Karena dia seorang ibu. Setelah dia melihat ada pistol di tangan Ahil, pasti dia merasa panik. Dia pasti berpikir bahwa sekarang seluruh kesalahan akan ditujukan pada Ahil anaknya. Itu sebabnya dia berusaha menyelamatkan Ahil. kenapa Sanam bicara seperti itu? Aku yakin dia mempunyai rencana baru. Nyonya Besar membuat suatu pengorbanan besar. Dia menyelamatkan anaknya, dia korbankan dirinya. Dan akhirnya dia sendiri dipenjara 20 tahun. Benarkah Nyonya Besar? Tapi ini benar-benar buruk. Pengorbananmu sia-sia. Karena anakmu Ahil tidak bersalah. Dia tidak membunuh siapapun. Dan kau dipenjara lama sekali.
Tapi itu sesuatu yang besar. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya, maksudku jangka waktu yang lama, hanya untuk menyelamatkan anaknya tanpa berpikir 2 kali. Sementara pembunuh yang sesungguhnya, yang jelas-jelas telah membunuh Nawab, tidak mendapat hukuman. Dan pasti senang, karena dia bisa lolos. Kau menghabiskan seumur hidupmu di penjara, dan Ahil menyesal telah membunuh ayahnya. Dan pembunuhnya masih buron sampai sekarang. Ahil, kau tidak bersalah. Tapi kau harus menemukan pembunuh itu. Kalau tidak, pengorbanan besar ibumu sia-sia saja. Temukan pembunuhnya, Ahil. Cari tahu siapa yang membunuh ayahmu. Kalau aku tidak melakukan kejahatan, aku bersumpah. Aku tidak akan mengampuni orang yang telah membunuh ayahku. Dimanapun dia berada, aku pasti akan menemukannya. Aku tidak akan memaafkan dan akan melemparkannya ke penjara. Tapi sebelumnya dia harus meminta maaf dulu padamu, Bu. Ahil, Aku berjanji pada Ibu. Ibu jangan khawatir. Aku akan menegakkan keadilan, Bu. Dia harus membayarnya. Dia harus membayar kematian ini. Dia harus membayar penderitaan Ibu. Lebih baik kalau hari ini aku tidak membuka beberapa rahasia. Kalau aku bilang padamu seluruh kebenarannya, mungkin kau tidak akan percaya padaku. Tapi ketika kau mencari tahu untuk menemukan pembunuh itu, kau akan mendapatkan bukti siapa sebenarnya ibumu. Dan kau akan menyadari bahwa seluruh cintanya padamu selama ini palsu. Dan semoga setelah ini, semua akan kembali normal dengan sendirinya.